Ya harus betul-betul betul. Nah, dengan pesan apa tadi itu Persatuan Spiritualis Nasional yang dipimpin oleh seorang profesor doktor, ahli hukum, ahli pendidikan. Jadi gelarnya itu panjang deh, Profesor Doktor Jarod Abu siapa, Jarod Abu apa siapa gitu ya. Itu priayi Gresik. Dan itu selalu dengan saya, selalu bersama-sama, lalu nanti itu membuat program. Nah programnya apa? Programnya itu satu, harus menjaga budaya-budaya adat nasional, apapun bentuknya, kuda lumping kayak kentrung kayak jaranan kayak lodruk kayak apa dan lain sebagainya itu ya. Jadi dengan punahnya mereka, kita itu ikut prihatin. Karena suatu negara itu kekuatannya ada pada budaya. Di Amerika, yang membuat Amerika wibawa dan terkenal itu bukan Hollywood dan New Yorknya. Yang membuat terkenal itu adalah koboi ya, koboi yang tembak-tembakan waktu kita masih kecil, senang pakai topi ini, lalu celananya ngisor obo itu ya. Nah, daratan Cina bukan karena ilmunya dan karena Jackie Chan. Jackie Chan mengembangkan budaya lewat seni perfilman, sehingga orang seluruh dunia waktu itu ikut belajar silat semua ya toh. Iya. Pengaruh dari Jackie Chan. Nah, sekarang kita apa yang kita suguhkan ke forum internasional? Sementara gamelan, bahkan wayang, bahkan macam-macam itu sudah hampir dimiliki oleh bangsa lain. Nah, nanti kalau sudah dipatenkan di sana, ya kita bagaimanapun ya sudah kalah. Karena hukum pergaulan manusia itu pasti dilindungi juga oleh hukum internasional. Nah, oleh karena itu pesan Persatuan Spiritual Nasional itu Persatuan Spiritual Nusantara itu berdiri di atas yayasan. Dan nanti dihimbau paguyuban grup-grup entah tayub, entah tukang remong, entah kuda lumping itu di bawah lindungan hukum itu, dilindungi oleh hukum itu. Jadi kita bisa berbuat sesuatu kalau misalnya ada kuda lumping tampil itu dibubarkan karena kok mangan beling, mangan torong ya. Dulu mungkin adik-adik nggak nyepat lihat ya, waktu kemerdekaan merebut revolusi kemerdekaan, perang untuk supaya kita merdeka, sing wani perang yang terdepan itu siapa? Ya tukang mangan semprong, tukang paling gak dibedel deh. Meskipun ditembak ya dor ya glosek tenan gitu loh ya. Tadi itu termasuk beliau-beliau ini yang kapan hari itu kita antarkan ke surga, ke matahari itu ya. Itu kan tidak tercatat di dalam di dalam sejarah. Itu bisa diantarkan ke surga ya yang ya? Ya, jadi yang kalau surga itu di dunia. Di surga itu ditulis di dalam kitab suci mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, bahwa di surga itu di sana di bawahnya mengalir sungai bersih jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Berarti pada waktu kita bilang surga, waktu hidup, karena yang ngerti surga itu siapa? Sukma tadi itu, jiwa tadi itu, spirit tadi itu. Ya. Kalau mati, sana ndak ada orang jual rujak ulek, ndak ada. Iki dipangan set kabeh ini ya, tinggal tulang-tulang aja, tinggal roh. Nah, rohnya masih ada sampai kapanpun, dibungkus oleh sukma. Nah, sukma itu bisa tebal, bisa tipis. Sukma yang tipis, yang mepet pama di oncai gitu kulit iki, kulit ari-ari tek, baru roh. Itu kalau kita berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dijamin itu ya. Sebentar ya, menurut pandangan yang jadi, nanti semua manusia itu nanti akan masuk surga semua ya. Semula kalau sudah bersih, ya ke surga langsung ke matahari. Oleh karena itu matahari itu pemberi kehidupan.
hidup itu dari matahari. Rumput tidak mendapat sinar matahari, tidak bisa hidup. Ya, termasuk cacing, termasuk welut, termasuk semua. Tapi di antara sinar tadi itu, yang bersinar diberi alat yang sangat lengkap adalah manusia. Oleh karena itu di dalam agama disebutkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu bersinar, otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah-tengah itu ada ruang ovum, sepucuk paku. Katanya kosong, tapi tidak. Justru itulah sinar. Itulah yang disebut Tuhan. Oleh karena itu kalau orang Jawa bilang Gusti kuwi radoh saka wangenan. Saka baguse ngati gitu ya. Ora radoh teko awake dhewe. Memang di tubuh kita sinar. Kalau Allah seluruh sekalian alam. Ya matahari, ya bulan, ya laut, air seluruh permukaan bumi ini, ya planet-planet di atas itu. Itu namanya Allah. Maka dari itu orang minta kepada Allah itu ya benar, tapi itu sudah terlanjur salah kaprah. Kalau saya minta ke siapa? Ke Tuhan. Saya pengen punya pulsa, ya cari duit, gosok watu, gosok apa, gosok teken, nanti mbok menawa dijual payu rodok larang, kelebihannya untuk beli pulsa, ya begitu. Makanya Bapak Jokowi mengimbau kepada kita kerja, ya benar. Kita itu banyak melamun, otak kita banyak dipelintir supaya tidak ngerti bahwa yang kita injak itu adalah surga. Makanya kalau adik-adik kebedepaan saya, sumbernya airnya waduh jernih gedenya kayak gitu, seger banget gitu lah ya. Itu yang guys surga dewe deh. Ini ya, kita kembali ke spiritual tadi ya. Ciri-ciri orang yang mempunyai bakat spiritual yang terpendam itu seperti apa ya? Ciri-cirinya ini ada yang indigo, ya. Ada juga yang apa? Indigo, ada juga yang apa? Ilmu yang tidak diperoleh, apa namanya? Aduh, yang buat kakek. Ada sudah berpengetahuan ya, tapi umumnya kalau belajar spiritual dan ilmu jiwa dari sekolahan, lalu ilmu itu diajarkan, belum tentu kalau spiritual. Gitu. Ya, misalnya dosen, doktor, profesor ilmu jiwa, tapi dia mengajarkan ilmu itu kemana saja, itu belum spiritual, karena ilmu itu tidak dipraktekkan, hanya untuk diajarkan supaya dapat gaji per bulannya. Makanya kakek dulu ngajar di Semarang, di Bandung, di Jogja, di Jakarta ya, di Madiun. Saya tinggal semua itu. Saya lebih baik senang dan bahagia mencoba berperilaku sebagai orang spiritual. Legun, nerimo, ikhlas gitu. Ini spiritual itu sudah dimulai dari orang suci kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Adik-adik mesti pernah mendengar yang namanya Siddhartha Gautama ya. Lalu selanjutnya disebut Buddha itu. Beliau itu kan anaknya raja kaya raya. Waduh, keringetnya metu sing ngerbeti ana dhewe. Kalau maem gitu yang dulang ana dhewe, Pokoknya saking kayanya, saking terhormat dan saking terkenalnya. Tapi beliau keluar dari kerajaan, masuk ke tengah hutan untuk mencari jati diri. Ya, di situ ada kelilingi harimau, macam-macam. Tapi karena spiritualnya tadi itu sudah kuat, batinnya mungkin kalau memang saya itu harus mati dimakan harimau, ya memang begitu, sudah nasib saya memang begitu. Beliau hanya pengen mempraktekkan kepercayaan dalam dirinya tadi itu. Ya, nah akhirnya seluruh binatang-binatang buah segala macam itu semua itu tunduk kepada dia itu. Sedemikian hebatnya daya spiritual itu. Dan ini terkait dengan yang tadi yang katakan bahwa manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah, oleh semesta alam ini. Jadi kalau kita mampu menggunakan daya semesta alam untuk diri kita keluar, ya sudah.
sama dengan beliau tapi formatnya kecil, mikro dan makro gitu. Iya. Makanya di zaman Mojopahit kalau yang terkenal tuh waktu kekuasaannya Tribuana Tunggadewi, itu lukisannya saya lukis di sini nih ya. Itu Tribuana Tunggadewi, cantik, cerdas, bijak, dan berbudi luhur. Beliau itu adalah cucunya Ken Dedes, orang Polowijen di Kota Malang ini. Kemarin saya datang ke sana, batu tinggalannya tuh masih ada. Saya datang ke sana, terus saya sama orang yang nunggu dikasih tongkat itu ya. Itu saya senang datang gitu. Saya nyapu, saya bersihkan, saya gitu ya. Karena beliau adalah seorang wanita yang rahimnya itu melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Dan di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi lah Mojopahit menguasai 3/2 dunia. Wah, bukan karena perang. Mojopahit tidak pernah perang. Ekspansi perang ke sana ke sini ketoprak deh. Orang perangi rame ya. Tapi di sana tuh berdagang. Dan justru pelabuhan besarnya di tempat adik-adik di Tuban sana. Iya. Makanya saya tuh bangga dengan masyarakat Tuban. Besok harus kita kembalikan menjadi bandara internasional lagi gitu ya. Sekarang sudah mulai dibangun kilang minyak ya. Wah, syukurlah. Syukur lah itu. Jadi Tri itu 3, Buana itu jagat. Ya. Jadi kalau di dalam patung-patung Hindu disebut sebagai Siwa, Wisnu, Brahma. Siwa itu langit, Wisnu itu manusia, kita itu Wisnu, Wismanunggal. Kehendak Sang Maha terhadap kehidupan, yaitu kita. Jadi istilahnya bukan kita tuh ciptakan oleh Allah. Itu ya benar, tapi tidak seperti itu, ya tak? Semua itu meskipun kamera itu diciptakan oleh Allah, ya tak? Tapi kan lewat tangan manusia, lewat tangan manusia. Ini yang penting ya. Yang penting spiritual nanti arahnya ke sana, meluruskan pelan-pelan bahasanya. Dan tadi itu sudah ketemu dengan salah seorang putri, seorang ibu mempunyai kapasitas spiritual yang lumayan juga. Tadi kita datangi di rumahnya. Adik-adik mungkin kalau datang suatu saat ke rumahnya terkejut. Mungkin halamannya rumahnya itu kalau dijual nilainya triliunan. Tapi beliau hidup sederhana, nang omah gedek kan di belakangnya kebunnya itu kayak alas deh. Semua pohon itu ada pohon mojo, ada pohon ini, semua ada. Memang beliau dengan sengaja akan kembali ke alam. Padahal kalau sekarang katakanlah beli apa saja mampu, beli rumah mewah mampu, tapi waduh sedemikian tilang. Itu makanya tadi itu kita lamar masuk dalam satu grup spiritual kita juga. Itu di mana ya? Di sini di dekatnya pabrik Bentul ke barat sedikit. Dalam mana itu Karangploso setelah rel.